firman Tuhan lebih dalam dan di sana tersedia 7 prinsip Alkitabiah yang dibagi menjadi 2 buku, part 1 dan part 2. Yang part 1 yang buku hijau dan yang part 2 buku ungu. Kan bisa dong bahas di tongkrongan ya daripada gosip, ya kan? Yes. Buat kalian yang mau beli, kalian bisa langsung ke pre-function atau juga bisa beli di online shop yaitu di Tokopedia. Oke, next. Kita juga ada baptisan air. Nah, buat kalian yang sudah percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamatnya kalian bisa melakukan baptisan air dan kalian bisa daftar di bit.ly/baptisanair.mdcy. Buat next baptisan air kita ada di tanggal 11 Mei. So, buat kalian yang mau join, silahkan langsung mendaftar ke link bit.ly. Oke. Nah, ini nih informasi baru ini. Baru apa ditunggu-tunggu ya? Iya, apa ditunggu ini. Yaitu kita ada Youth Camp. Youth Camp tahun ini bakal bertemakan Impact On. Keren Sesuai banget buku tadi ya? Sesuai buku tadi, Benar. keren banget. Ya, dan Youth Camp tahun ini bakal diadakan tanggal 12 sampai 14 Juli 2024 dan bakal dilaksanakan di Villa Herman Pacet. Nah, ini ada harga early bird ini ya. Early bird, jadi buruan daftar langsung ya? Iya, bisa daftar langsung, ini sudah dibuka ya hari ini. Sudah dibuka. Hari ini sudah dibuka, buat kalian yang mau daftar bisa langsung scan. Bisa scan di sini atau kalian juga bisa ke mdcsurabaya.com/daftar MDC Youth Camp 2024. Yang pasti terbuka buat kalian yang masih SMA, kuliah, bahkan masih Pro-M pun masih bisa ya. Benar banget. Jadi buruan daftar ya guys ya, mau masih early bird ini ya. Iya, mau masih early bird lumayan itu menghemat ya kan. Cepet-cepet daftar makanya. Oke, mungkin sekian dari kita. Enjoy the presence of God. Happy Sunday MDCU. Happy Sunday. Mari kita berdiri bersama. Boleh minta tolong dikecilin ya mic-nya. Kenapa mic-ku tiba-tiba keras sekali? Mari sama-sama kita memuji nama Allah kita yang besar. Biarkan hidup kita bisa sesuai dengan rancangannya. Amin. Sama-sama kita katakan, Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. One, two, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku.
declare it. Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia. Turun ke dunia. Untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan. Kau beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, this you. Tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Ku tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tepuk tangan di atas suasana saya. Kasih-Mu bebaskanku, firman-Mu selamatkan aku. MDC, mari sama-sama kita declare. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Kami tak ingin kompromi. Tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Ku tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah sekali lagi nyanyikan. Ku tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak mau kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Ku tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Pilihanku. Yesus, Kau pilihanku. Hey! Dalam hitungan ketiga, aku minta kalian semua teriakkan nama Yesus. 1, 2, 3, Yesus! Yesus! 1, 2, 3, Yesus! Yesus! 1, 2, 3, Yesus! Yesus! Yuk teman atas kepala. Kita sorakkan namanya karena Dialah yang berkuasa, bermegah, dan Dialah yang terhebat atas segalanya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Nyanyikan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencinta alam semesta. Dia memilih apa? Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan.
dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Nyatakan, great is our God. Great is our God. Nyanyikan pelukis sakrawala. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Dialah jalan kebenaran. Semua nyatakan, Yes, kami sir. rindukan. Kami rindukan kuasa lawananmu. Kebangkitan pasti terjadi. MVCU. Oh oh oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Semua sorakan, great is our God. Yes, great is our God. Tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan kita. Wow. Yeah. Semuanya siap? Kita nyanyikan. Kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawananmu. Kebangkitan pasti terjadi. Sorakan untuk Tuhan. Oh oh oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great. Datanglah dan bertahta. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Mujizat dinyatakan. Everybody, great is our God. Yes, sir. Yes, Lord. Great you are, Lord. All glory for you. Yes, Lord. Allah kita, Dia adalah Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Yes. Kekuatannya, kuasanya, urapannya selalu ada bersama dengan kita. Mungkin sekarang hidup kalian gak sesuai ekspektasi kalian. Banyak masalah yang ada dalam hidup kalian. Dan kalian merasa overwhelmed. Kalian merasa Tuhan tuh gak ada. Tuhan di mana Tuhan? Tapi percayalah, Tuhan selalu ada bersama dengan kalian. Pemulihannya akan ada dalam hidup kalian. Dan kemenangan akan terjadi di sini. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan.
Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, menghampiri Tahta kasih-Mu Tuhan. tahta kasih karunia melampau. Ku tak bisa apa-apa tanpa-Mu. Kekuatan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Nyanyikan ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Semua sorakan segenap jiwaku. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar. Engkau besar. Kau besar. Segenap hatiku Tuhan. Jiwaku Segenap jiwaku memuji-Mu. sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar. Kau besar. Kau besar. Kau besar. Kau besar. Ku yakin Kau Kau hadir di sini. angkat tangan kalian. Ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. nyatakan ku yakin. Yakin Kau hadir di sini. Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi. Pemulihan-Mu Tuhan. Terjadi di sini. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan, yang kami sembah. Engkaulah yang layak disembah. Engkaulah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemenangan-Mu dalam kami. Kemenangan-Mu dalam hidup kami. Haleluya.
praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Nyanyikan lagi. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, lebih semangat lagi, sembah Tuhan kita. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, sekali lagi sembah Tuhan kita, sorakan namanya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Sing, oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Sangat segala kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. We praise You Lord, we praise You Lord. Only Your name be lifted high. One and only God. You're the King of Kings. Name above all names. The one that worthy to be praised. So we shout Your name, Jesus. Yes, Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Thank You, Lord, for Your presence. Thank You, Lord. Thank You, Lord Jesus. Hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu. Kami sudah bukan milik dunia ini. Kami gak mau lagi kompromi sama dunia ini. Karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak Allah. Dan kami mau Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Untuk mendengarkan suara-Mu. Sehingga Allah berbicaralah pada setiap kami satu demi satu ya Bapa. Biarkan setiap benih firman yang akan disampaikan dan diberikan itu bisa tertanam di dalam kehidupan kami. Bisa tumbuh kuat, mengakar kuat dan berbuah ya Bapa. Bisa berdampak ya Tuhan bagi kehidupan kami. Bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Biarkan Engkau sendiri yang memimpin kehidupan kami. You take control Tuhan. Everything in our life, our hearts, our life, our hands, our faith. May we walk into Your plans, Lord. Only on Your plans. Thank You, Jesus. Biarkan hati kami selalu mengarah kepada Engkau. Biarkan mata kami selalu memandang kepada Engkau. Kepada karya keselamatan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah. Nyatakan kuasa-Mu terhadap kami. Let them disiut percaya dan siap untuk menerima benih firman. Katakan. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Thank you tim Praise and Worship yang sedang melayani hari ini. Oke, sekarang kita waktunya memberikan persembahan. Bisa ditampilkan QR Code-nya. Persembahan bisa diberikan melalui QR Code di depan. Bisa transfer ke nomor rekening yang di sini juga. Yang teman-teman masih pakai cash, mungkin bisa angkat tangan. Asher bisa bantu bagiin amplopnya untuk yang butuh. Jadi kenapa sih kita ini kasih persembahan? Persembahan itu bukan pemberian, karena dalam kata persembahan ada kata sembah. Dan penyembahan itu nggak dilakukan hanya saat kita PAW, tapi juga dengan mengembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita untuk memberkati gereja lokal kita. Seperti itu, mungkin Asher bisa dibantu, di depan ada yang membutuhkan amplop persembahan. Oke,
Seperti biasa di MBC Youth kita ada tools buat teman-teman catat ibadah, sermon notes. Tapi khusus hari ini, mungkin aku geser sedikit ya biar bisa scan QR code-nya. Kita pakai e-sermon notes, jadi teman-teman bisa scan pakai HP-nya kalian bisa catat pakai HP-nya kalian untuk ibadah hari ini. Mungkin contact leader juga bisa membagikan ke grupnya masing-masing, ada linknya juga. Oh, ketutupan ya. Mungkin bisa digeser? Oke. Nanti bisa minta kontak leadernya ya, linknya. Oke. Hari ini kita akan menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Firman. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya. Selamat siang teman-teman, gimana liburannya? Waduh, ada yang udah pergi jalan-jalan, ada yang pergi juga kemana, stay di Surabaya gitu ya. Nah teman-teman, siang hari ini aku ingin sharing kebenaran firman Tuhan, tetapi saya ingin mengajak teman-teman melihat kembali 1 minggu yang lalu. Waktu itu ingat ada yang bicara di sini 3 orang, siapa yang kenal? Semua udah pada kenal ya. Ada Kak Vijay, ada Bram, ada Metsep. Mereka bicara tentang namanya bicara tentang mengecewakan. Teman-teman ingat ya. Nah hari-hari ini kita itu pasti masih ingat dong tentang suasana kebangkitan Tuhan, kematian Kristus gitu ya. Hari ini juga aku ingin sama-sama mengajak teman-teman untuk merenungkan kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi saya ingin memulainya gini teman-teman. Kasih tema gini, 3 kali menampakkan diri. Bukan hantu teman-teman, tetapi Tuhan Yesus yang menampakkan diri. Nah hari ini aku bawa 1 cup gitu ya. Teman-teman ada yang tahu ini apa? Di dalam sini tuh saya simpen biji buah gitu ya. Ini ada yang tahu nggak buah apa sih guys? Kelihatan nggak sih di situ? Kelihatan nggak sih guys? Bukan biji kelereng ya guys, hitam-hitam gini ya guys. Mutiara juga bukan. Mutiara juga bukan. Iki hitam-hitam ini bukan mutiara, bukan biji kelereng, juga bukan. Kamu tahu ini buah apa? Ini buah lengkeng gitu. Ada yang suka lengkeng tak guys? Ada yang suka lengkeng? Ada ya? Ada orang yang gak suka lengkeng. Tapi teman-teman, ketika teman-teman bicara tentang lengkeng, waktu temu sama lengkeng, mungkin ada orang langsung makan lengkengnya, setelah udah makan lengkengnya ada biji kayak gini terus dibuang gitu ya. Karena udah selesai makannya gitu kan. Tapi teman-teman tahukah dalam 1 biji ini dia itu bisa menghasilkan 1 pohon besar untuk menghasilkan buah-buah lengkeng yang selanjutnya gitu ya, yang besar. Dari buah biji yang kecil. Mungkin ini biji lengkeng itu cukup besar ya menurut aku ya. Ada biji-biji buah yang lain yang mungkin kecil. Tetapi ketika bicara biji lengkeng seperti gini aja teman-teman, ini tuh biji yang bisa menghasilkan buah yang lebih banyak dan 1 pohon yang besar dari biji kecil gini. Tetapi dalam prosesnya mungkin ada orang yang membuang itu lalu gagal prosesnya itu entah buang kemana, enggak ke tanah lalu enggak menjadi berhasil gitu ya. Nah hari ini kita akan bicara juga tentang namanya kegagalan. Tapi kita percaya dari 1 biji ini akan menghasilkan 1 buah yang cukup besar dan pohon yang lebih besar dari yang kecil. Nah teman-teman aku ingin memulainya dengan gini teman-teman. Kegagalan itu enggak bisa menentukan masa depan kita. Dari biji yang kecil itu tuh mungkin gagal kita ngerasa dibuang gitu aja. Tapi enggak menentukan masa depan kita. Kegagalan hidupnya kita masing-masing guys, itu tidak menentukan masa depan kita seperti apa. Kalau kamu di masa lalu udah mungkin gagal atau hari ini kamu gagal, tapi percayalah kegagalan yang kamu lakukan atau ketidakberhasilan yang kamu lakukan itu tidak menentukan apapun di masa depan. Yang menentukan adalah ketika kamu berjalan sama siapa dan bagaimana kamu melewati hari-hari kamu dengan siapa untuk kamu melewati hari-hari itu. Nah guys, jadi kegagalan kita ini nggak akan bisa menentukan masa depannya kita. Kenapa saya bilang gini? Ada 1 orang di Alkitab guys, namanya Petrus. Petrus ini mengalami namanya kegagalan. Kegagalan atau ketidakberhasilan terhadap seseorang yang dia kasihi. Kita akan melihat 1 kisah ini, tetapi sebelum kita melihat Petrus, ini adalah kejadian kronologi waktu Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus dan murid-muridnya. Saya mengajak teman-teman kita melihat, teman-teman kita akan mengajak melihatnya di dalam Yohanes 20, ini pohon dan buahnya, buah lengkeng nih teman-teman. Nah ini buah lengkengnya cukup besar ya kalau di sini ya, kalau di sini kecil, ini besar guys. Nah itu biji lengkengnya sama buah lengkengnya. Nah lalu kegagalan kita ini nggak bisa menentukan masa depannya kita,
Sekarang saya bilang gini teman-teman, yang pertama kita akan melihat di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 2, ini enggak ditulis di situ tetapi saya ingin bacakan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Dan di ayat kedua, ini Yohanes 20, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi ceritanya gini, waktu Yesus dimasukkan ke dalam sebuah goa, teman-teman, singkat cerita ada seorang bernama Maria Magdalena dan 2 rekannya pergi berkunjung ke goa itu. Atau ke kuburan lah ya, kita sebutnya goa karena aku gak tahu juga itu goa atau kuburan, tapi kita sebutnya biasanya kuburan. Waktu dia datang ke kuburan itu, dia lihat batu yang diberat itu tiba-tiba bergeser gitu ya. Dan waktu dia lihat kok mayatnya Tuhan Yesus sudah enggak ada. Lalu singkat cerita Maria Magdalena ini lari ke Petrus dan kedua beberapa murid Tuhan Yesus. Ketika dia ceritain itu, dia bilang di ayat yang 2 tadi, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Singkat cerita 2 orang rekannya Petrus ini lari guys, sampai ke kuburan itu. Tapi mereka itu nggak berani masuk karena mungkin takut ya. Karena mungkin mereka takut, mereka rasa masa iya sih atau lain sebagainya. Nah teman-teman, Petrus nyusulah ke kuburan itu. Nggak tahu kenapa ya Petrus itu nggak lari, mungkin karena kecapean atau apa aku nggak tahu. Tapi tiba-tiba dia itu datang larinya tuh paling terakhir lah. Ketika setibanya di makam Tuhan Yesus, Petrus ini teman-teman apa yang dia lakukan? Kan teman-temannya di depan kuburan itu ya, gak berani masuk, gak berani ngecek gitu ya. Tapi Petrus masuk aja ke kuburan itu dan ngelihat, memang mayatnya Tuhan Yesus itu udah gak ada. Nah teman-teman, kita melihat bahwa kisah ini memberikan gambaran kepada kita yang tadinya orang-orang tuh rasanya kecewa ya. Orang yang kita percayai Tuhan Yesus atau Tuhan itu meninggal dunia. Tetapi ketika mereka sadar ada kebangkitan Tuhan di pada hari yang ketiga itu, apa yang terjadi? Mereka melihat ada satu jaminan keselamatan atau satu jaminan pemulihan. Ada satu kekuatan, ada satu harapan bagi mereka bahwa Tuhan Yesus yang tadinya mereka bilang, kayaknya dia kalah nih. Kok disalibkan, mengalami penderitaan dan lain sebagainya. Tapi ketika dia lihat teman-teman, Maria Magdalena menjadi salah satu saksinya dan beberapa saksi termasuk Petrus melihat ada sebuah harapan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bangkit. Karena Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan melihat bahwa ada satu kemenangan di mana dia telah mengalahkan kematian. Karena dosa-dosa yang telah kita lewati dan yang telah kita lakukan. Nah teman-teman, apa yang bisa kita pelajari? Saya ingin mengajak teman-teman kita merenungkan dari 2 poin. Yang pertama itu adalah kebangkitan Kristus itu adalah memulihkan kita dari kegagalan. Kebangkitan Kristus itu memulihkan kita dari kegagalan. Di dalam Yohanes 12 ayat 1, Yohanes 21 ayat 12 sampai dengan 14 firman Tuhan berkata demikian guys. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Dan ayat 13 dikatakan gini, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Ayat 14, itulah 3 kalinya Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Teman-teman, kisah ini saya percepat. Kenapa? Gini teman-teman, waktu Yesus bangkit ketemu Maria dan Petrus, waktu itu belum ketemu sama Petrus, para murid Tuhan itu langsung kumpul di satu area, di satu tempat, lalu Tuhan menampakkan dirinya. Nah singkat cerita esok harinya para murid ini pergi ke sebuah danau. Di sana dikatakan danaunya namanya Tiberias ya. Di ayat 1 pasal 21 dikatakan danau Tiberias. Para murid Tuhan termasuk Petrus itu lagi cari ikan. Cari ikan di tengah-tengah laut, di tengah danau Tiberias itu. Dia menjala teman-teman tahu kisahnya menjala tapi nggak dapet. Singkat cerita di ujung sana itu ada seseorang yang mereka tuh nggak tahu itu Yesus. Lalu orang tersebut bilang, kamu tebarkan jalamu ke sebelah kiri. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Mereka mendapatkan ikan 153 ekor banyaknya gitu. Lalu Tuhan bilang nih, mereka langsung menepi ke danau itu. Tuhan bilang tadi di ayat itu, ayo kita sarapan yuk. Pergilah ke sini kita akan sama-sama sarapan. Tetapi teman-teman yang terjadi,
Petrus sama teman-temannya itu gak berani tanya. Karena dia tahu bahwa itu Tuhan yang telah bangkit dan telah menampakkan dirinya kembali kepada murid-murid itu. Sampai orang-orang itu diem gak berani tanya karena tahu ternyata ini ya Tuhan itu. Awalnya mereka gak tahu teman-teman. Nah lalu apa yang terjadi lagi di situ teman-teman? Ketika mereka menyadari bahwa sebenarnya Tuhan datang sama mereka ada tujuan. Ini menandakan gini guys, Tuhan itu ingin melihat bahwa adanya pemulihan yang terjadi dari antara hubungannya mereka dengan Tuhan. Teman-teman tahu enggak? Awalnya mereka adalah orang-orang yang kecewa sama Tuhan dan bahkan di tengah penderitaan yang mereka alami, khususnya Tuhan Yesus, mereka kabur. Mereka hilang gitu aja. Dan kita tahu kisahnya waktu itu Petrus sendiri pun menyangkal Yesus sebanyak 3 kali guys. Tetapi menariknya Tuhan itu datang sama dia ngajak sarapan dan bilang sama mereka ayo sarapan bareng. Lalu melakukan apa? Berkunjung membelikan roti lalu kemudian ikannya juga dikasih. Supaya apa? Supaya ada pemulihan relasi yang terjadi dari antara murid-murid Kristus dengan Tuhan Yesus. Aku melihat gini guys, Tuhan Yesus nampakin diri, Yesus bangkit itu supaya kita ngalamin pemulihan. Supaya kita ngalamin namanya restoration untuk kita punya relasi yang baik lagi sama Tuhan. Yang seperti halnya seperti Petrus. Petrus itu adalah orang yang gagal guys. Orang yang gak berhasil dan dia adalah orang yang mengecewakan Tuhan Yesus. Kenapa aku bilang gini? Kalau teman-teman lihat di dalam Yohanes 13 atau Yohanes 14, di situ dikatakan bahwa Yesus itu udah memperingati kepada Petrus bahwa dia itu akan mengecewakan Yesus. Nah teman-teman nanti bisa lihat ya di ayat-ayat sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya bahwa Petrus itu telah diingatkan sama Tuhan. Di Yohanes 13 ayat 36 sampai dengan 38 aku bacain singkat aja. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan kemanakah engkau pergi? Jawab Tuhan, jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberi nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kuberikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Waktu kejadian Petrus sebelum menyangkal, Tuhan tuh udah tahu dia tuh pasti akan menyangkal. Nah teman-teman, kita melihat Tuhan tuh ingin memulihkan kegagalan yang dilakukan oleh seorang Petrus. Dia datenginlah Petrus supaya relasinya yang tadinya rusak, relasinya orang yang udah mengecewakan itu biasanya kan kabur ya. Kalau teman-teman udah pernah mengecewakan orang, pasti teman-teman ngerasanya ada orang yang gak berani datang sama orang yang dikecewakannya itu, mencoba untuk menjauh gitu ya, atau menyendiri dulu apa ya kesalahan aku, kayaknya aku merenung dulu di kesalahan aku seperti apa gitu kan. Sampai gak berani untuk datang, tapi kita lihat teman-teman, Yesus sendiri yang datang sama Petrus dan ingin menunjukkan bahwa adanya pemulihan antara Petrus dengan Yesus. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah memulihkan persekutuan kita dengan Allah. Teman-teman, perhatikan di situ bahwa Tuhan Yesus datang bangkit supaya kita dipulihkan sehingga persekutuan kita dengan Allah itu baik. Dan dosa itu membuat kita itu jauh daripada Tuhan. Tetapi kebangkitannya Tuhan itu membuat kita itu dipulihkan dari dosa dan kegagalan itu sendiri teman-teman. Kemudian kabar sukacitanya yang terjadi adalah Yesus mati di kayu salib itu supaya teman-teman tadinya yang udah rusak, yang jauh itu didekatin sama Tuhan punya persekutuan yang baik. Bersyukur ya teman-teman, tadinya kita adalah orang-orang yang seperti Petrus yang gagal, mungkin mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tuh kasih kabar sukacita buat kita supaya relasi kita baik. 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu aku tuh sharing di kontak aku. Lalu salah satu anak kontak tuh bilang gini, kan kami tanya tuh hal apa yang sering kali kalian buat kecewa, entah mungkin keluarga, entah mungkin orang yang sahabat kalian, atau mungkin guru atau siapa gitu. Aku tertarik dengan satu jawaban, dia bilang gini, aku tuh ya kak, mengecewakan yang paling sering aku kecewakan adalah Tuhan. Loh aku tanya gitu kan, kenapa kamu bilang gitu? Aku tuh sering terima berkat Tuhan, tapi aku lupa dan aku males baca firman Tuhan, bahkan jarang-jarang ke gereja lah. Sampai dia orang tuh bilang, temen-temen bukan jangan dicari orangnya lah guys ya. Pasti nanti kalian cari. Nah,
Tapi aku tertarik, ada orang yang bilang kayak gitu. Aku ya Kak sudah terima berkat-berkatnya Tuhan, tapi aku tuh sering mengecewakan Tuhan, mau baca Alkitab pun malas Kak. Mau baca firman Tuhan satu ayat pun hari-hari itu malas gitu. Nah teman-teman, ini mungkin yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita di masa lalu yang membuat kita gagal dan jatuh di dalam dosa, mungkin ada dari kita yang pernah gagal dan mengecewakan orang di sekitar teman-teman, atau mungkin mengecewakan keluargamu, pacar mungkin, atau mengecewakan orang-orang di gereja, atau mengecewakan Tuhan. Percayalah, firman Tuhan hari ini memberikan kabar sukacita buat kita semua guys. Siapapun kamu yang telah mengecewakan orang-orang di sekitarmu, mengecewakan Tuhan sekalipun, Tuhan tetap mau datang sama kamu supaya relasi kamu sama Tuhan itu bisa kembali pulih. Relasi kamu dengan orang-orang di sekitar kamu bisa dipulihkan. Dan Tuhan ingin agar kehadirannya dan kebangkitannya ini membawa pemulihan di dalam kehidupan saya dan teman-teman. Kebangkitan Tuhan, kehadiran Kristus, menampakkan diri kepada setiap orang di tempat ini, pribadi lepas pribadi, supaya apa? Supaya ngalami namanya pemulihan. Pemulihan relasi yang tadinya rusak, dipulihkan menjadi relasi yang baik kembali. Nah teman-teman, kenapa sih aku bilang kayak gini? Teman-teman sadarkah kalau misalkan coba bayangkan, kalau misalkan ya, kalian ada di satu waktu, kalian itu mengecewakan atasan kalian. Atau mungkin bos kalian. Kalau di sekolah mungkin kepala sekolah lah ya paling atas ya. Kalau di kampus rektor atau mungkin dosen tertentu. Atau mungkin di keluarga ayahmu. Pokoknya orang yang paling tertinggi lah. Kamu kecewakan karena mungkin dia tuh udah ngasih tahu instruksi. Kamu jangan gini ya, tapi kita tuh ngomong, oh siap bos, siap saya tidak akan melakukan gitu. Tetapi yang kejadiannya kita lakukan. Padahal udah diingetin sama orang itu. Apa yang terjadi teman-teman? Apakah teman-teman akan datang sama bos itu atau mikir-mikir dulu, kayaknya aku cari-cari tempat sendiri dulu deh untuk supaya membenahkan diriku dulu. Atau mungkin aku mencoba untuk jauh-jauh lah kalau ketemu rektor ada lewat gitu ya. Atau kepala sekolahnya lewat kelasku, aku mencoba lari gitu ya. Atau mungkin pendeta gitu ya, aku udah mengecewakan pendeta. Supaya waktu pas ketemu pendeta ada di depan sana aku coba lari ke mana kabur gitu ya. Supaya aku gak ketemu sama dia. Pasti yang kita lakukan ketika kita mengecewakan orang, kita takut. Kita nggak berani deketin itu karena kita punya ketakutan yang besar ya. Karena sesuatu yang telah kita lakukan. Nah tapi gini teman-teman, coba bayangkan kalau misalkan orang yang kamu kecewakan itu tiba-tiba datang sama kamu, tapi dia nggak marah. Tapi dia rangkul kamu, dia peluk kamu dan bilang, bagaimana kabarmu? Rasanya beda ya. Kayak kita ngerasa dikasihi, dipedulikan. Kok dia nggak marah sama aku? Kok dia kerasa kok baik banget sama aku padahal aku udah kecewakan dia. Nah itu yang dilakukan Yesus sama Petrus guys. Waktu Petrus nyangkal Tuhan Yesus, yang dia lakukan itu di depan umum. Dia ngomong saya gak kenal tuh Tuhan. Tapi yang terjadi adalah gini, Tuhan datang sama dia dan dia baik-baik sama Petrus dan dia tanya bagaimana kabarnya mungkin. Ataupun gak nanya tentang kesalahannya dia guys. Bahkan Tuhan gak tanya tentang kamu loh yang telah menyangkal aku 3 kali, enggak gitu. Tapi Tuhan datang sama dia supaya relasinya yang tadinya udah rusak itu dipulihkan teman-teman. Makanya karena kita tahu bahwa bukanlah kegagalan awal yang menghancurkan kita. Tetapi yang paling penting itu dengan siapa kita berjalan dan selanjutnya. Sekali lagi teman-teman, kegagalan yang teman-teman alami di masa lalu, di hari ini gak akan pernah menentukan masa depanmu. Kecuali ketika kamu berjalan, kamu gak sama Tuhan. Ketika kamu berjalan, gak lagi ngikutin Tuhan. Dan di balik kegagalan, ingatlah teman-teman, masih ada Tuhan yang terus bekerja untuk memberikan kita sebuah pengharapan. Kegagalan apapun dalam hidup kalian, kegagalan apa yang pernah kita lakukan, ingat Tuhan masih bekerja dalam hidup saya dan teman-teman untuk memberikan sebuah pengharapan. Pengharapan masa depan yang lebih cerah. Kalau kamu ngerasa aku udah melakukan sesuatu kegagalan yang besar Kak, sampai aku gak lihat nih di depan sana tuh seperti apa, burem. Karena kesalahannya tuh rasanya berat, susah gitu. Tapi ingat teman-teman, Tuhan bilang ketika kamu melakukan kesalahan, tapi Tuhan datang sama kamu. Bahkan dosa yang pernah kamu lakukan, Tuhan hadir lagi untuk memulihkan itu agar kamu dan saya mengalami relasi yang baik lagi dengan Tuhan. Itu yang Tuhan ingin agar saya dan teman-teman ngerasain kasihnya Tuhan, sayangnya Tuhan sama kita, kepeduliannya Tuhan sama kita. Maka lihatlah teman-teman,
Hidup kita yang tadinya nggak baik, hidup kita yang rasanya tadinya nggak layak, tapi ketika Yesus datang kehadiran kita, dia masuk ke hatinya kita punya relasi yang baik sama Tuhan. Nah teman-teman, itulah yang ingin saya ajak untuk teman-teman kita renungkan. Kebangkitan Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus membawa kita mengalami pemulihan di dalam relasi. Nah, apakah cuma sampai di situ, Kak? Apakah cuma sampai di situ posisinya ketika Tuhan datang, nampakin diri, masuk ke hatinya kita, lalu kita ngalamin relasi, ngalamin kebaikan, mengalami pemulihan daripada Tuhan, atau cuma sampai situ? Enggak, guys. Ternyata Tuhan itu melakukan sesuatu yang menarik lagi kepada Petrus. Waktu relasinya dia yang tadinya sudah rusak, dipulihkan sama Tuhan, termasuk para murid-muridnya yang mengecewakan Tuhan Yesus, dipulihkan. Tapi ada tugas yang lain yang Tuhan kasih sama Petrus. Apa itu? Di dalam poin yang kedua aku bilang gini, kebangkitan Kristus itu memulihkan tujuan kita. Waktu Yesus bilang sama Petrus, Petrus kamu ini mau jadi batu karang, batu penjuru. Di tempat inilah kamu akan menjadi pemimpin bagi gereja atau umat-umatnya Tuhan. Apakah rencananya gagal teman-teman karena dia menyangkal Tuhan Yesus? Enggak. Tuhan Yesus datang sama dia lalu bilang apa teman-teman? Kalau teman-teman lihat di dalam Yohanes 21 ayat 17, tujuannya dinyatakan lagi. Aku bacain, Yohanes 21 ayat 17. Firman Tuhan bilang gini, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon, ini Simon Petrus teman-teman, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih nih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Teman-teman perhatikan di situ. Tuhan bilang, Tuhan tak tes ya sama Petrus. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? 3 kali dia tanya gitu. Enggak menyudutkan ya guys, enggak menyudutkan kesalahannya dia enggak. Tapi lebih supaya Tuhan Yesus menyadarkan dia apa yang telah dia lakukan. Dan Tuhan tetap mengasihi dia. Dan bahkan Tuhan mengingatkan kembali ke rencananya yang awal. Di mana Petrus itu akan menjadi batu karang, menjadi batu penjuru. Dan Tuhan Yesus memberikan sebuah tugas, mengingatkan tugasnya kembali. Sekarang saya udah garis besar di situ, gembalakanlah domba-dombaku. Nah teman-teman, mungkin yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita, penyesalan itu memang datangnya terlambat ya. Tapi tidak akan pernah melambatkan apa yang Yesus mau dalam hidupnya kita. Kalau Tuhan pengen kamu dan saya dipakai Tuhan jadi alatnya Tuhan, mungkin kita nyesel nih, kita udah melakukan kegagalan itu, mungkin melakukan kesalahan yang seperti itu, kok kayaknya gak sesuai dengan rencananya Tuhan. Tapi ingat, Tuhan itu bisa masih mau proses hidupnya kita untuk mau melakukan tujuan kita seperti apa. Setiap daripada kita punya tujuan hidup dan kita punya rencana Tuhan yang luar biasa. Walaupun kegagalan itu terjadi, tetapi ingatlah, itu tidak akan pernah melambatkan apa yang Yesus mau dalam hidupnya saya dan teman-teman. Nah teman-teman, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bilang gini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kenapa bilang gini? Teman-teman tahu enggak? Kita dipanggil sama Tuhan jadi saksi Kristus. Kita dipanggil bukan hanya sekedar menjadi seorang pengikut Tuhan, tapi kita jadi saksi Kristus. Orang-orang murid-murid Tuhan, mereka adalah orang-orang yang menjadi saksi. Menjadi orang yang terlibat langsung melihat kebangkitan Tuhan. Kenapa disebut saksi? Karena adalah mereka yang terjadi melihat dengan pelaku atau korban yang tersebut. Kalau dalam dunia hukum begitu ya. Nah teman-teman, saksi itu supaya orang tersebut itu menceritakan pengalaman dia bersama orang tersebut atau orang terkait. Nah, para murid Tuhan itu tuh adalah orang-orang yang ditugaskan untuk jadi saksi Kristus termasuk si Petrus. Petrus adalah salah satu pendeta atau mungkin pemimpin gereja awal dan dia jadi berkat. Kamu tahu waktu kisahnya di Alkitab, waktu Pentakosta terjadi, apa yang dilakukan sama Petrus? Yang awalnya Petrus itu takut ya guys. Tetapi ketika dia dilawat sama Roh Kudus, 3.000 orang langsung bertobat. Pada hari itu lawatan Pentakosta terjadi dan esok harinya dan di hari itu juga 3.000 orang bertobat. Karena apa? Karena Tuhan lagi pakai dia.
Yang awalnya mungkin rasanya dia tuh khawatir, takut. Kok kayaknya aku gak cocok ya jadi rencananya Tuhan. Katanya Tuhan menjadikan aku batu karang, batu penjuru. Tapi ingat teman-teman, awalnya mungkin gagal. Petrus melakukan kegagalan, tapi Tuhan Yesus datang menampakkan diri sama dia. Dipulihkanlah relasinya dia sama Tuhan. Dan ketika relasinya dipulihkan, dia diingatkan kembali tentang tujuan hidupnya. Saksi Kristus di dalam kehidupannya dia. Apakah cuma sampai di situ? Enggak. Dia akan mengembalakan domba-domba Kristus. Atau domba-dombanya itu apa sih maksudnya? Adalah umat. Adalah orang-orang yang percaya kepada dia. Nah teman-teman, pemulihan itu mempunyai respon. Dan responnya terhadap kasih Yesus adalah menjalankan misinya Tuhan. Tuhan tuh punya misi di hidup ini. Tuhan tuh pengen punya rencana dalam hidupnya setiap teman-teman. Maka dari itu, apa yang Tuhan ingin? Agar hidupnya saya dan teman-teman ini menjadi saksinya Kristus. Ketika teman-teman dipulihkan, mulailah melihat bahwa ada sesuatu yang Tuhan sedang rencanakan di dalam kehidupannya kita. Dan pemulihan itu lebih dari sekedar melihat kembali kegagalan, namun mengembalikan dia kembali ke apa yang dia ingin lakukan dalam hidupnya saya dan teman-teman. Guys, so ketika kamu ngalamin pemulihan daripada Tuhan, dulu kamu gak kenal sama Tuhan, tapi Tuhan hadir dalam hidupnya kamu, apa yang harus kamu lakukan? Kamu jadi saksi Kristus. Saksi Kristus jadi apa? Kamu ceritain kebaikan Tuhan di dalam lingkungan kamu. Kamu menceritakan kebaikan Tuhan di keluarganya kamu, orang-orang yang gak kenal Tuhan Yesus, tetapi kamu bisa saksikan itu, bisa ceritakan itu. Karena kamu ngalami secara pribadi. Tapi kalau kamu hari ini belum mengalami secara pribadi, biarlah izinkan Tuhan masuk ke hati kamu, supaya Tuhan ingin melawat dan memulihkan hidupnya kamu. Kalau kamu ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupnya kamu, tapi kamu belum izinkan Tuhan masuk dalam hati kamu, buka hati kamu, dan biarkan Tuhan memulihkan. Dari atas sampai kepala, dari paling kotor, sehingga dibersihkan oleh salibnya Kristus. Apakah cuma sampai situ? Enggak guys. Tuhan bilang kamu perlu mengembalakan domba-dombanya. Dan aku percaya ketika pemulihan terjadi dalamnya hidupnya kita, Tuhan ingin agar setiap daripada kita terlibat di dalam melayani umat Tuhan. Caranya gimana? Hal praktis apa yang bisa kita lakukan? Selain daripada kamu menceritakan kebaikan Tuhan di keluarga kamu, di sekolah kamu, di tempat kita berada, di kantor, atau di kampus, atau di mana mungkin di luar mall nanti kita ketemu sama orang, ada satu kali, sometimes mungkin ada orang yang nanyain, Tuhan gimana sih? Kalian bisa ceritain, kalian ngalamin Tuhan. Nah, apakah cuma itu? Enggak. Kalian ada di MDC Youth. MDC Youth kasih fasilitas supaya teman-teman bisa terlibat di dalam pelayanan. Dan itulah yang Tuhan ingin agar kita sama-sama melayani. Pelayanan itu sebagai apa sih Kak? Apa pelayanan cuma sekedar di depan mimbar ini atau enggak? Pelayanan itu banyak teman-teman. Yang penting adalah mengembalakan umat Tuhan. Caranya banyak. Ada mungkin yang pengen jadi seorang praise and worship atau IO di gereja kita, di MDC Youth udah kasih fasilitas. Nah teman-teman percaya nggak percaya kalian tuh dikasih talenta sama Tuhan ketika kalian dipulihkan supaya teman-teman terlibat di dalam pelayanan. Pelayanan apa? Mungkin jadi equipment atau MC atau usher atau transport atau desain ini di MDC Youth ya guys. Jadi kalau kalian mau daftar ya join aja di MDC Youth Y Ministry. Jadi cek aja langsung kalau kalian punya hati, Kak aku ya Kak udah dipulihkan tapi aku belum melayani Tuhan. Langsung guys daftar segera dan langsung teman-teman terlibat di dalam pelayanan. Aku percaya Tuhan lagi pengen kamu udah dipulihkan dan pengen jadi kamu berkat buat orang-orang di tempat kamu berada. Khususnya MDC Youth dan orang-orang di sekitar kamu. Selain dari saksi, kalian perlu menjadi pelayan ya Tuhan. Kak aku gak bisa nih punya talenta seperti apa gitu. Gak bisa nyanyi atau mungkin aku gak bisa jadi semuanya bisa belajar guys. Kalau mungkin kalian punya talenta untuk jadi usher boleh. Atau kalian punya jadi seorang talenta untuk MC ya boleh. Kontak di sekolah kalian, pengen kalian buat kontak gak apa-apa silakan. Atau kalian pengen menjadi seorang yang pengen jadi memuridkan orang, ya boleh. Fasilitas MDC Youth ada Impact On. Kalian beli bukunya, kalian ajak orang-orang di sekitar lingkungan kalian untuk belajar bareng. Gak perlu punya talenta yang mau, yang penting bisa baca. Yang penting bisa berdoa sama Tuhan, baca sama Tuhan, udah simple. Ini yang dilakukan oleh beberapa leaders. Dan aku percaya kalian pun adalah waktunya untuk kalian jadi berkat. Dan waktunya kalian mengambil action untuk kalian bisa terlibat di dalam pelayanan ketika kalian dipulihkan. Dan aku percaya Tuhan gak sampai di situ bekerja buat teman-teman. Kegagalanmu di masa lalu, Tuhan lagi proses kamu untuk punya masa depan yang lebih cerah. Masa depan yang baik, di mana Tuhan lagi pakai hidupnya kamu untuk lebih baik lagi, hari lepas hari. Nah teman-teman, itulah yang terjadi di dalam kehidupannya kita, bahwa Petrus yang tadinya
gak ngalamin namanya masa depan yang cerah. Bahkan kalau misalkan dilihat ya, dipikir-pikir ya, DE yang mungkin langsung pergi kembali ke jadi seorang nelayan. Karena gak punya masa depan cerah. Tapi teman-teman lihat, waktu dia ngalamin bersama Tuhan Yesus, dia jadi seorang yang luar biasa. Dan dipakai Tuhan sehingga dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah teman-teman, sebelum saya menutup firman Tuhan hari ini, saya ingin kasih kesaksian. Mungkin PAW ya, minta tolong Jen ya, sama teman-teman. Saya ingin menutupnya gini teman-teman. Kegagalan dan doa dipulihkan Allah, kegagalan dan dosa dipulihkan Allah melalui kebangkitan Yesus sehingga relasi kita dengannya itu pun dipulihkan. Bahkan kita menjadi bagian dari rencana Allah, yaitu supaya kita bisa melayani umat kepunyaannya. Teman-teman, waktu beberapa tahun yang lalu, satu waktu aku ingat, aku tuh belum kenal Tuhan begitu benar ya. Dan aku ngalamin banyak kegagalan. Kegagalan di dalam relasi, di dalam keluargaku hancur waktu itu guys. And di dalam relasi percintaan pun aku banyak putus nyambung gitu ya. Nah itu relasi percintaanku gagal. Relasi pertemananku juga relasi yang kurang baik gitu ya. Tapi satu waktu aku ingat, bahkan aku ngerasa aku punya masa depan gitu enggak ya. Bahkan ketika aku lulus SMA, keluargaku tuh enggak support aku kuliah. Dan aku disuruh kerja. Dan aku masih ingat, Tuhan kayaknya aku punya rencana yang bagus enggak ya dalam hidup aku. Kok aku ngelihat masa depan yang cerah gitu. Ada orang-orang di sekitar aku kok kayaknya punya sesuatu yang cerah, tapi kok hidupnya aku kok enggak gitu ya. Tapi satu kali aku ikut camp, makanya kalau kalian pengen ikut camp, MD Shoot ikut aja ya. Barangkali di situ kalian dipulihkan gitu ya, aku nggak tahu. Satu kali aku ikut camp di daerah Bandung Selatan sana, di atas gunung. Lalu aku ikut camp itu, aku ngerasain hadiratnya Tuhan. Tuhan pulihkan aku. Di situ aku memutuskan untuk aku bilang sama kakak mentorku, ada bilang, Kak, aku pengen dong belajar melayani Tuhan. Aku pengen memberikan hati aku sepenuhnya buat Tuhan. Karena kayaknya Tuhan tuh baik banget sama aku. Di situ aku tuh nggak pernah kenal sama Tuhan detail banget ya guys. Tetapi ketika aku join camp itu, dan aku ngerasa bahwa Tuhan tuh bilang sesuatu sama aku. Dan di hari itu aku memutuskan aku pengen belajar melayani Tuhan. Aku percaya mungkin dimanapun kalian berada, satu waktu Tuhan lagi tegur kamu. Tuhan lagi proses kamu, menyadarkan kamu supaya kamu tuh kembali ke jalannya Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Apapun itu, entah mungkin pekerja di mana dan sebagainya. Tetapi ketika waktu itu, aku sadar, aku nyerahin hidup aku sama Tuhan dan apa yang terjadi. Kalau teman-teman pikir aku hari-hari ini ada karena semua kebaikan dan hebatnya aku, enggak teman-teman. Aku tuh enggak mampu, pandai ngomong di depan pun enggak mampu. Dulu tuh aku paling introvert lah, orang yang enggak mau ngomong di depan. Lebih baik aku diem di pinggir atau enggak cuma main gitar aja lah, enggak mau ngomong-ngomong, WLA pun aku enggak mau. Ngomong di depan umum tuh paling takut. Tetapi Tuhan proses saya supaya teman-teman hidupnya kita itu bisa jadi berkat. Mulai dari sharing-sharing kecil, hidup aku dipakai Tuhan. Lalu mulai aku menyerahkan hidup aku buat Tuhan. Sampai hari ini, itu karena memang Tuhan bekerja dalam hidupnya aku secara pribadi. Dan aku percaya Tuhan juga akan bekerja dalam hidupnya teman-teman. Asalkan teman-teman yakin dan percaya, Yesus bangkit buat teman-teman, menebus teman-teman, dan hadiratnya memberikan kemenangan. Setiap daripada kita diproses sama Tuhan luar biasa. Kita ajak teman-teman untuk nyanyikan lagu ini. Lagu yang kemenangan terjadi di sini.
boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Kau hadir di sini, Ucapin itu. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Nyanyikan ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami merasakan pemulihan daripada Engkau hadir dalam hidupnya kami. Bahwa pada siang hari ini, kalau kami menjadi seorang yang mungkin ngerasa gagal atau nggak berhasil di dalam hidupnya kami seolah-olah nggak punya masa depan. Tetapi hari ini Tuhan, kami melihat melalui kebangkitan Tuhan, Yesus hadir dalam hidupnya kami. Bahkan membawa pemulihan terjadi di dalam kehidupannya kami. Kami bukan menjadi seorang yang kalah, tetapi kami menjadi seorang yang pemenang. Bahkan kami mempunyai sesuatu yang baik di depan sana, yang dimana Tuhan sedang bangun, sedang proses hidupnya kami, sehingga kami mempunyai masa depan yang cerah, Bapa. Hari ini Tuhan, kami yakin kami menjadi orang-orang yang lebih daripada biasanya. Orang-orang bukan yang pecundang, melainkan orang-orang yang berani, karena kami punya harapan bersama dengan Engkau. Ada sesuatu yang sedang Tuhan proses dalam hidupnya kami. Bahkan kami bisa jadi garam dan terangnya Tuhan di mana kami berada. Hari ini Tuhan, kami mau mengambil langkah lebih baik lagi daripada hari sebelumnya. Karena kami mau hidup kami hanya untuk Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah teman-teman di sini MDC Youth menjadi generasi muda yang takut akan Tuhan, yang terus berkobar untuk melayani Tuhan, bahkan memancarkan kasih-Nya Tuhan di mana mereka berada. Biarlah hidupnya mereka menjadi orang-orang yang penting, menjadi garamnya terang, bahkan lilin-lilinnya Tuhan di mana mereka berada. Thank you Lord untuk semua kebaikan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kak Vijay sering banget pergi ke Philippines teman-teman. Karena Om Andreas dan Kak Betwell send Kak Vijay untuk belajar banyak banget hal di gereja Victory Every Nation di Philippines. Ada satu hal yang Kak Vijay kagum dari orang-orang di sana. Bukan gerejanya, bukan praise and worship-nya, bukan bangunan gereja maksudnya dari Kak Vijay tadi. Bukan praise and worship-nya, bukan permainan medianya, tapi ada satu spirit yang menginspirasi Kak Vijay. Tahu apa? Ada satu orang yang dia cerita, dia bukan pastor, dia bukan
Dia cuma seorang anak mahasiswa. Dia cerita sama Kak VJ gini, you know VJ, hari ini aku lagi deketin orang. Ini bukan PDKT cewek loh ya, bukan ya. Jadi dia ngomong, aku lagi deketin orang yang terhilang. Oh, that's good. Mungkin kita nganggap itu biasa. Tapi kamu tahu, tapi apakah kalian tahu apa yang dia lakukan untuk deketin orang tersebut? Orang tersebut suka diving, renang, diving, punya hobi itu. Apa yang anak mahasiswa ini lakukan? Dia les diving. Tujuannya apa? Supaya bisa jangkau orang tersebut. Untuk jangkau orang tersebut, dia rela untuk lakukan apapun. Aku cuma tanya, wow, kenapa kamu lakukan itu? Dia ngomong, aku belajar dari kasihnya Yesus. Waktu Yesus ketemu sama Petrus, kamu jangan nganggap bahwa Petrus itu sedang merendahkan diri. Oh Tuhan, aku gak bisa ngasih kamu, aku cuma bisa ngasih kasih sahabat. Enggak. Kalau kamu buka di Alkitab, kasih yang paling besar itu kasih apa teman-teman? Tahu? Kasih yang mau memberikan nyawanya bagi siapa? Sahabat-sahabatnya. Petrus waktu ketemu sama Yesus, dia lagi ngomong, aku rela berikan hidupku buat kamu Tuhan. Aku gak tahu apa yang jadi hatimu untuk Tuhan hari ini. Tapi kalau hari ini kamu ngomong, aku cinta sama Tuhan Yesus. Aku mau mati buat Tuhan Yesus. Hari ini Yesus ngomong, gembalakanlah domba-dombaku. It's clear, it's very clear. Aku bukan nganggep remeh apa yang ada di dalam gereja. No. Enggak. I appreciate, aku sangat suka mereka mengorbankan begitu banyak hal. Tapi aku mau bilang, jangan lupakan ada orang-orang sekitarmu yang hari ini belum kenal Tuhan Yesus. Sudah enggak kita berkorban buat mereka? Sudah enggak kita jangkau mereka? Hari ini mungkin kamu sudah dipulihkan 100%. It means itu tugasmu untuk merendahkan hati, merendahkan diri. Untuk jangkau mereka yang di luar sana. Hari ini Kak VJ lagi jangkau satu anak. Kak VJ sudah lama gak main biliar. Anak itu suka banget main biliar. Kemarin aku cerita sama satu orang. Iya aku deketi dia, aku sampai main biliar. Kamu tahu apa orang ngomong apa sama Kak VJ? Aduh Kak VJ ngapain sih deketi anak seperti itu? Aku mau bilang, mungkin orang-orang di luar sana bisa ngomong hal-hal yang buruk. Tapi aku mau bilang, kalian diutus untuk jadi saksinya Tuhan. Right? So, doa sekali lagi, aku pengen doa ini jadi doa pengutusan buat kita semua. Tuhan ngucap syukur buat firman hari ini. Ngucap syukur bahwa dalam kegagalan kami, dalam kondisi yang buruk apapun, Engkau Allah yang memulihkan setiap kami. Tapi Tuhan kami gak mau berhenti di situ. Kami mau jadi saksinya Tuhan. Hari ini kalau kami ketemu sama orang-orang yang terhilang, bantu kami, sadarkan kami. Dan rendahkan hati kami, supaya kami mau mengasihi mereka. Bukan dengan judging, bukan dengan penghakiman, tapi dengan kasih untuk mengembalakan mereka. Thank you Jesus, thank you Lord. Ini doa kami. Hai MDC Youth, terimalah berkat daripada Allah. Seperti lagu tadi katakan, Yesus hadir di dalam kehidupanmu. Kuasa yang tak terbatas ada bersama-sama dengan kamu. Percayalah, setiap perkataan, tindakanmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Thank you. Thank you Jesus. In the name of Jesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke guys, have a seat. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Wow, luar biasa sekali firman Tuhan hari ini. Boleh Beri kasih tepuk aplaus tangan lagi dong buat firman Tuhan. Jadi kok keren banget tuh ceritanya tentang apa sih? Firmannya tentang apa? Firman Tuhan hari ini tuh berkata bahwa kebangkitannya Yesus itu memulihkan kita dari kegagalan dan juga memulihkan tujuannya kita. Tujuannya kita tuh apa? Tujuannya kita itu adalah menggembalakan domba-dombanya. Kita di sini tuh bukan ordinary people, tapi kita ini adalah gembala-gembalanya Tuhan. Dengan cara apa ya? Yang paling gampang itu melayani. Makanya Yes. kalian bisa join pelayanan di MBCY dengan cara daftarnya di bit.ly/join MBCY Ministry. Wow, luar biasa sekali. Nah, Oke. selanjutnya ada informasi yang penting buat teman-teman, yaitu teman-teman siapa yang baru pertama kali hadir di sini Boleh angkat boleh tangannya. angkat tangan. Ada yang baru pertama kali hadir, mungkin boleh angkat tangannya. Oh yang itu orang lama. Ya. Oh ini ada satu. Mana? Ada Oh satu? itu, tuh. Oke, ada satu juga di tengah. Sebelahnya Aime, ya sebelahnya Aime ada lagi. Wow, welcome. welcome. To the MDC Youth. Kalian di sini bukan orang asing, tapi kalian adalah Keluarga.
Oke. Next. Nah, ada water baptism. Buat teman-teman semua yang sudah percaya dan siap untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupannya. So, bisa langsung daftarkan diri kalian di baptisan air di bit.ly/baptisan air MDCY tanggal 11 Mei 2024. Oke, next. Selanjutnya apa ya ini? Ijo-ijo ungu-ungu. Nah, seperti yang sudah dibilang sama Kak Firman tadi, ada Impact On. Nah, ini adalah salah satu tools buat teman-teman bisa memuridkan. Ya, tujuannya kita di sini adalah memuridkan. Oke. Ini ada part 1, ada juga part 2. Teman-teman bisa langsung check out di linknya, link3/MDC_Y. Atau bisa juga di Prefunction, beli di Prefunction atau di Tokopedia juga ada. Ya, di Tokopedia kalian bisa langsung cari dengan ketik MDC Youth. Ya. Yes, betul sekali. Harganya berapa sih, Shine? Cuman 50.000, murah. Wow, murah banget. Kalian ngopi 2 kali dapat lah. Iya. Oke. Dengan ini kalian bisa melayani, Yes. memuridkan orang lain. Betul Oke. sekali. Next. Next. Wow, ini dia. MDC Youth Camp is back. Yes, karena kalian punya buku Impact On, maka kalian juga harus ikut Impact Impact On On Youth Camp. Camp. Tanggal 12 sampai 14 Juli 2024. Dan kalian wajib join ini karena pasti akan memberkati. Sama seperti Kak Firman yang dipulihkan di camp, kalian harus join Impact On Camp. Ya, supaya kalian dipulihkan juga. Amin. Nah, cara daftarnya kalian bisa scan barcode-nya, bisa langsung scan atau kalian mau menghubungi MDC Youth Hotline di 081216917596 atau nomor di bawahnya ya. Atau Yes. kalian bisa mungkin menghubungi kontak leader kalian kalau kalian bingung. Oke. Harganya cuma 550.000 untuk harga early bird sampai 30 Juni. Jadi kalian buruan daftar sekarang supaya kalian dapat harga early bird. Karena pastinya camp ini seru. Betul sekali. Dan ibadah belum selesai, ini waktunya Contact Contact time! Woo! Aku ajak semua kontak leader untuk bangkit berdiri dan angkat signboard kalian. Oke. Wow, ini ada signboard biru, ada signboard hijau juga. Yang biru buat teman-teman yang SMP dan SMA, sedangkan yang hijau buat teman-teman dari college. Betul. Kontak itu apa sih? Kontak itu adalah kelompok pemuritan di mana kalian bisa membahas firman tadi dengan teman-teman kalian, di mana kalian bisa bertumbuh bersama dengan keluarga rohani kalian. Yes. Jadi dan- wajib banget untuk join kontak. Betul sekali. Buat teman-teman yang belum punya kontak, bisa langsung ke Prefunction di depan. Karena nanti kalian akan diarahkan ke kontak kalian masing-masing. Oke? So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja Enjoy the contact contact time. time.